Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lela Kadria dengan NIM 231152222. Saya mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 23, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, video ini saya buat untuk penilaian tugas besar dasar pemrograman dengan dosen pengampu Prof. Surya Marius. Jadi di sini saya membuat program kasir untuk toko donat. Program toko donat ini dibuat menggunakan bahasa C++ dan menggunakan aplikasi Borland C++ versi 6. Berikut adalah skenario program. Pukul 9 pagi, toko dibuka, lalu kasir masuk ke aplikasi. Kasir memasukkan stok bahan dan produk yang akan dijual. Jika terdapat pesanan, maka stok bahan dan produk akan berkurang. Saat pelanggan datang, kasir akan menginputkan nama. Pelanggan akan memilih jenis donat yang akan dibeli, bisa dibeli paket setengah lusin dan paket 1 lusin. Lalu pelanggan akan membayar dan menerima stok pembayaran. Setelah itu, pelanggan akan masuk ke dalam list antrian. Jika ingin mencari data pelanggan tertentu, kasir bisa mengetikkan nama pelanggan pada search bar. Jika ingin mengurutkan data pelanggan, kasir bisa mengurutkan berdasarkan transaksi tertinggi dan transaksi terendah. Pukul 10 malam, toko ditutup. Kasir dapat menekan tombol rekap pendapatan hari ini. Berikut saya akan menjalankan demo programnya. Cara running terlebih dahulu. Di sini terdapat dua button, yaitu masuk dan keluar. Lalu kita klik masuk, akan diarahkan ke form input awal. Di sini sudah ada box untuk menginputkan modal. Di sini ada untuk membeli bahan, membeli topping, untuk menginputkan stok produk. Di sini juga ada harga bahan donat, seperti tepung terigu 5.000 gram, harganya 60.000, gula pasir 1.000 gram, 32.000, dan seterusnya. Di sini ada jumlah bahan per donat. Maksudnya itu, satu buah donat itu memerlukan 20 gram tepung terigu. Satu donat itu memerlukan 3 gram gula pasir dan bahan-bahan lainnya. Sini juga ada list harga bahan per donat. Maksudnya itu, tepung terigu untuk satu donat itu seharga Rp800, gula pasir Rp50, dan bahan-bahan lainnya serta harga topping. Jadi total modal untuk satu donat ini setelah dijumlahkan yaitu 2.700. Baiklah, jika di sini kasir tidak menginputkan modal, maka akan muncul pemberitahuan mohon masukkan modal. Lalu kasir harus memasukkan modal, misalnya 10.000. Maka seluruh button dan edit yang ada untuk membeli stok bahan ini akan hidup. Lalu kasir misalnya membeli 5.000 gram tepung terigu. Akan muncul message, maaf modal Anda tidak cukup karena harga terigu 5.000 gram adalah 60.000, sedangkan modal kita hanya 10.000. Jika kita klik OK, maka input modal tersebut akan hidup kembali. Nah, kasir misalnya menginputkan 500.000, maka akan bisa membeli tepung terigu. Misalnya gula pasir 100 gram, oke, susu bubuk 500 gram, maizena 500 gram, kan, 10. Nah, dilihat di sini modal terus berkurang sesuai bahan yang kita beli. Nah, di sini untuk toppingnya semua saya masukkan 500 ml saja.
Jika dirasa dirasa sudah cukup, maka klik sediakan bahan dan topping. Tapi ternyata ada yang kosong, maka kita harus mengisi stoknya terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa menyediakan bahan. Maka muncul pesan stok bahan telah tersedia. Maka eh, edit dan button untuk menginput stok produk ini akan hidup. Kita bisa menginputkan jumlah donat yang akan kita jual dalam sehari. Jika diklik OK, maka bahan ini akan berkurang sesuai dengan jumlah donat yang kita buat. Buat lagi 20. Nah, maaf, gula tidak cukup karena bahan gula kita tadi tidak cukup untuk membuat 20 buah donat Oreo. Maka button donat maaf, button gula pasir ini akan hidup dan kita bisa menginputkan uh, uh, nambah stok gula pasir. Misalnya kita tambah 1000 gram saja. Oke. Kita sediakan bahan dan topping. Nah, kita akan bisa membuat donat Oreo, buat donat strawberry. Saya masukkan saja semuanya 20, 7, 20, 10. Jika donat ini telah isi, kita bisa menginput button mulai. Jika salah satu stok donat kosong, tidak apa-apa, kita bisa langsung mulai. Tapi saya di sini ingin langsung memasukkan semuanya. Oke, di sini sudah terisi semua, maka kita akan memulai form transaksi. Nah, di sini adalah form transaksi. Semua edit dan button di sini sudah saya matikan. Nanti akan hidup sesuai kebutuhan. Sini ada button about. Ini adalah data diri saya sebagai pembuat program. Sini ada button untuk pelanggan jika edit ini kosong, maka di sini akan muncul mohon masukkan nama pelanggan. Oke. Nah, misalnya masukkan nama Put. Nah, setelah dimasukkan nama, maka jenis paket pesanan ini akan hidup. Nah, misalnya Laila ingin membeli setengah lusin donat. Pilih. Nah, Kak, Laila ingin membeli satu buah donat. Satu buah satu satu per varian donat. Nah, ini adalah donat yang dipilih. Maka muncul pesan jumlah tidak sesuai karena setengah lusin itu isinya 6 buah. Maka Laila harus menambah satu buah donat lagi. Nah, jika jumlah sudah sesuai, maka button pesan akan hidup. Jika diklik, maka total pembayarannya akan muncul di sini. Uh, di sini juga ada button tambah pesanan dan batalkan pesanan. Namun, Laila tidak ingin menambah dan tidak ingin membatalkan. Maka Laila bisa melanjutkan transaksi. Jika edit ini kosong, maka akan muncul mohon lakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, jika uang Laila tidak cukup, misalnya 40.000, maka akan muncul juga uang tidak cukup. Oke. Nah, misalnya Laila membayar dengan uang 50.000, uang yang berlebih dari total. Maka akan muncul kembaliannya di sini 2.000. Nah, setelah itu kasir bisa mencetak struk pembayaran, lalu pelanggan tersebut akan masuk ke antrian, akan masuk ke riwayat transaksi dan struk pembayarannya akan muncul. Di sini ada nama, jenis pesanan, total, bayar cash, kembalian, dan terima kasih. Nah, jika ingin menghapus semua data di sini untuk memasukkan data pelanggan baru, maka klik button pelanggan selanjutnya.
maka semuanya akan terhapus kecuali antrian karena Laila masih mengantri. Nah, misalnya di sini ada pelanggan bernama Nana, input, misalnya Nana membeli donat 1 lusin, maka Nana bisa membeli semuanya satu, karena varian donat di sini jumlahnya ada 12 buah. Oke, tapi Nana ingin, maaf, eh, Nana ingin membatalkan pesanan, maka klik ini, maka nama Nana dan pesanan Nana tadi akan terhapus. Nah, jika datang pelanggan lagi bernama Anggun ingin membeli 1 lusin, boleh. Hanya ini dua, 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 dua tidak sesuai. Maka Anggun harus menambah 2 buah donat lagi. Oke. Nah, sini Anggun harus membayar 96.000, maka Anggun memberi uang 100.000, kembalian 1.000. Nah, jika kasir ingin mengurutkan data di sini, maka bisa diklik tinggi, maka data Anggun akan naik ke atas karena Anggun data pembayarannya lebih besar. Nah, jika terendah, maka Anggun akan turun ke bawah. Nah, jika ingin melanjutkan transaksi, bisa klik pelanggan selanjutnya. Nah, misalnya pelanggannya bernama Salsa. Oke. Misalnya Salsa ingin membeli donat setengah lusin 1 dan 1 lusin 1. Oke. Berarti total semua donatnya adalah 18. Misalnya beli 2, semuanya 2, 2. Oke, pas 18. Nah, misalnya Salsa ingin menambah pesanan, misalnya pesanan Salsa ingin menambah pesanan setengah lusin lagi. Jadi bisa ditambah jadi 2, beli, maka Salsa bisa memilih donat 1 lusin lagi. Nah, oke. Maka jumlah donat Salsa semuanya ada 24. Maka total pembayarannya adalah 192.000. Bayar 195.000. Maka kembaliannya 3.000. Maka Salsa masuk ke sini. Bisa masuk ke antrian. Lalu kita melanjutkan transaksi. Misalnya ada pelanggan bernama Siti. Di input. Siti ingin membeli donat. Misalnya 1 lusin. Pilih. Punya masing-masing 1. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6, misalnya sini 12. Oke. Bayar misalnya 100.000. Nah, misalnya juga ada pelanggan bernama Sasi beli setengah lusin. Oke, misalnya Sasi mau donat min 2, almond 2, tiramisu 2. Oke, pas 50.000. Misalnya ada pelanggan bernama Diva membeli setengah lusin 2, 1 lusin 1. Berarti total donatnya ada 24. Misalnya Giva ingin 2 buah untuk semua varian. Nah, kalau Giva bisa membayar terus 92.000 atau lebih. Misalnya ada pelanggan bernama Suka ingin membeli
Misalnya tinggal lusinnya 3 buah. Jadi total donatnya 18. Jadi, tuh. Nah, pas di ini 45.000. Oke, pelanggan selanjutnya misalnya ada bernama Glenn. Glenn ingin beli eh donat misalnya itu lusin 3 buah. Di total donatnya ada 36 buah. Misalnya Trilen membeli semua varian untuk 3 buah. Maaf, salah. Maka Trilen akan membayar 300.000 kembali 12.000. Misalnya ada pelanggan bernama Farisa. Oke, Ibu Farisa beli setengah lusin. 2, 4, 5, 6. Oke, 40.000. Nah, misalnya ada pelanggan selanjutnya. Misalnya ada pelanggan bernama Naila. Food. Misalnya Naila beli lusin. Oke. Misalnya Naila ingin membeli satu donat per varian. Boleh. 100.000. Nah, misalnya ada pelanggan bernama Dea, ngalusin san 50. Nah, karena antrian sudah penuh, maka dia ditanya apakah mau masuk atau tunggu. Jika iya, maka akan masuk ke list box ini. Tapi jika tidak mau, maka uh, data yang data pembelian dia tadi akan terhapus. Nah, misalnya sini ada pelanggan bernama Tari. Oke, misalnya Tari misal setengah lusin dan Tari ingin donat coklat saja. Nah, karena di sini sisa stok donat coklat itu cuma 5, sedangkan yang diinginkan adalah 6, maka tombol restock akan menyala dan akan masuk ke input stok tadi. Nah, misalnya kita memasukkan donat coklat 2 di stok. Nah, sini donatnya sudah 7. Oke, Kak Tari bisa membayar. Nah, sini ada button edit antrian. Jika misalnya Laila sudah selesai, maka bisa diklik antrian, maka yang daftar tunggu akan masuk ke sini. Begitu seterusnya, jika sudah selesai, maka namanya akan terhapus. Misalnya sudah selesai semua. Nah, jika kasir ingin mencari data pelanggan, misalnya kasih ke jumlah
pesanan sasi dan total pembayaran sasi akan muncul. Misalnya sini Laila. Nah, muncul juga di sini. Misalnya di sini saya nama Mira. Akan muncul data tidak ditemukan karena Mira tidak pernah datang ke toko ini. Ini adalah button untuk membersihkan diskbox detail pencarian. Nah, di sini karena penjualan yang sudah cukup banyak, maka kita akan menutup toko, lalu masuk ke rekap pendapatan. Di sini ada riwayat pelanggan, riwayat yang di form utama tadi akan masuk juga ke sini. Sini ada sisa stok topping yang di form info stok. Di sini ada total, maaf, jumlah stok awal donat. Sini ada jumlah stok akhir donat dan di sini ada jumlah donat yang terjual dari masing-masing. Sini ada sisa stok bahan. Sini ada pengeluaran tambahan yaitu listrik dan air. Perharinya 30.000. Sini ada modal yang kita masukkan tadi dan ini adalah sisa modal yang ada di form input stok tadi. Nah, jika kita ingin menghitung masing-masing donat yang terjual ini, maka klik button ini. Ini sini akan nampak semua donat yang terjual. Misalnya di sini donat coklat terjual 21 buah, di sini keju 16 dan semuanya. Jika kita ingin menjumlahkan semua donat yang terjual ini, maka bisa mengklik button ini. Nah, maka di sini akan muncul jumlah dari semua donat yang terjual. Jika kita ingin menghitung total laba, maka klik button laba ini. Maka akan muncul pesan jika penjualan mengalami keuntungan, maka akan muncul pesan seperti ini dan muncul total labanya. Jika mengalami kerugian, maka akan muncul juga pesan seperti ini. Nah, jika semuanya sudah selesai, maka kita bisa mengklik button selesai. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan source code dari masing-masing button. Pertama, form 1. Di form 1 ini terdapat dua button. Pertama, ada button masuk. Sini adalah button untuk masuk ke form 5. Dan ini juga untuk menonaktifkan button-button yang ada di form 5 sebelum digunakan. Ini source code untuk menunjukkan form 5 dan menyembunyikan form 1. Sini saya sudah juga mengincludekan unit 5. Ini adalah button keluar. Di sini jika diklik maka aplikasi akan berakhir. Nah, baiklah kita masuk ke form input stok awal. Di button input modal ini saya sudah mendeklarasikan secara global yaitu modal 1, inputan modal. Sini inputan modal. Saya mendeklarasikannya secara global karena supaya tidak susah jika menggunakan button-button yang berbeda. Nah, di sini saya mendeklarasikan modal itu edit 36, modal 1 edit 37. Modal 1 ini adalah sebagai modal yang bisa dikurangi setelah membeli stok-stok bahan dan topping. Nah, ini adalah shortcut untuk menambahkan modal ke form 4, form recap. Sini ada percabangan. Jika edit 36 ini 0, maka akan muncul pesan masukkan modal seperti yang sudah saya demokan tadi. Nah, jika edit ini sudah diisi, maka edit 36 ini akan
bersihkan, lalu akan mengaktifkan edit dan button yang ada di stok bahan dan stok topping ini. Selanjutnya ada button oke dari setiap stok bahan. Nah, ini adalah button untuk membeli stok bahan. Sini saya sudah mendeklarasikan terigu, edit 13, juga deklarasi global, terigu gula susu, semua bahan-bahan di sini. Ini adalah modal yang akan dikurangi karena membeli tepung. Nah, saya menggunakan percabangan juga di sini. Jika modal satu bersama dengan terigu kali 12, nah 12 ini adalah harga terigu per 1 gram. Maka eh, harga misalnya di sini tadi 5.000 gram, maka 5.000 gram tersebut akan dikali dengan 12. Dan modal ini akan dikali dengan modal ini akan dikurangi dengan hasil perkalian ini. Nah, jika modalnya lebih kecil, maka muncul pesan maaf modal Anda tidak cukup. Begitu juga dengan gula pasir. Gula pasir 1 gramnya Rp32 setelah saya bagi-bagi. Setelah saya riset juga susu, tepung, nah begitu sampai stok air. Nah, begitu juga dengan stok topping, kurang lebih sama dengan stok bahan tadi. Button ini berfungsi untuk membeli stok topping. Nah, ini adalah gelas coklat. Jadi ini saya singkat saja. Ini edit 23, modal edit 37. Jika modal besar dari gelas coklat dikali 10, nah 10 maksudnya 1 mili gelas itu adalah Rp10. Nah, jika besar sama maka akan dikurangi dengan modal satu atau modal yang bisa diubah. Ini jika lebih kecil maka akan muncul juga pesan maaf modal Anda tidak cukup. Maka button input modalnya juga akan hidup kembali. Begitu juga dengan gelas gelas Oreo, strawberry, matcha, sampai gelas taro. Saya sudah buat source code-nya untuk mengurangi modal. Lalu di sini ada sediakan bahan dan topping. Ini di sini berfungsi untuk mematikan semua button untuk membeli stok bahan dan topping. Jika ada salah satu edit yang kosong, maka akan muncul pesan silakan isi stok yang kosong terlebih dahulu. Nah, jika semua editnya telah terisi, maka button dan edit ini akan mati, dan button dan edit ini akan hidup semuanya. Nah, selanjutnya source code untuk menginputkan produk. Ini adalah coklat, saya singkat saja. Edit 1, saya sudah mendeklarasikannya semuanya secara global. Nah, di sini ada stok coklat ini berfungsi untuk menambah, ini adalah deklarasi stok coklat di POM 2. Sedangkan ini adalah deklarasi untuk stok awal coklat di POM 4. Sini saya sudah mendeklarasikan juga terigu di 13, gula 14, sampai air. Nah, gelas coklat itu edit 23. Jika terigu lebih kecil dari coklat dikali 20, maksudnya 20 ini adalah jumlah bahan per donat. Misalnya terigu ini tidak cukup untuk membuat misalnya 20 buah donat coklat. Maka akan muncul message maaf tepung terigu tidak cukup.
Seperti gula tadi yang sudah saya demokan, gulanya tidak cukup untuk membuat donat, maka akan muncul eh, pesan seperti ini, ya seperti ini. Begitu juga, maaf, jika eh, terigunya sudah cukup untuk membuat donat, maka semua bahan dan topping yang diperlukan akan dikurangi. Kurangi sesuai takaran yang sudah saya buat di sini. Di sini adalah source code untuk mengisi stok di form 2 dan ini untuk di form recap. Ini untuk mengaktifkan button mulai yang maksudnya jika dana cepat saja yang diinputkan maka uh, kasir sudah bisa memulai transaksi. Gitu juga dengan Oreo sama, cuman donatnya saja yang beda sampai ke donat taro. Selanjutnya ada button restock. Button restock ini berfungsi untuk menambahkan uh, dan menampilkan form 2 kembali. Ini source code untuk mematikan dan menghidupkan button-button di form 2, button-button yang tidak seharusnya hidup. Ini menghidupkan edit pada form 2, misalnya edit-edit untuk memilih varian donat, dan ini untuk menyembunyikan dan menampilkan form. Ini ada button mulai. Sini juga untuk mematikan dan mengaktifkan button-button di form 2 yang belum diperlukan. Sini menginputkan sisa modal tadi diinputkan ke form 4. Sini adalah sisa bahan di form maaf, sisa bahan di sini akan diinputkan ke form 4. Lalu sisa topping di sini juga akan dimasukkan ke form 4. Di sini shortcut untuk mengubah ini semua menjadi 0, 0 kembali. Ini adalah shortcut untuk mematikan button mulai dan menampilkan dan menyembunyikan form. Lalu selanjutnya ada form 2 yaitu form transaksi. Sini ada bot ini untuk menampilkan form 3. Form 3 itu seperti yang saya bilang tadi itu adalah tadi saya. Sini ada button back. Sini untuk menyembunyikan form 3. Lalu di sini yang pertama ada button input. Sini saya mendeklarasikan nama edit 1. Jika saya menggunakan cabangan, jika edit 1 ini kosong, maka muncul pesan mohon masukkan nama pelanggan. Jika edit 1 ini sudah diisi, maka button pilih, button pilih akan hidup dan edit 1-nya akan mati, edit 2 hidup untuk mengisikan jumlah paket, dan ini adalah up down untuk mengisikan paket juga. Ini adalah area pencarian untuk di button cari ini nanti. Ini ada button pilih. Jika edit 2 dan edit 3 itu kosong, maka muncul pesan mohon masukkan jumlah pesanan. Seperti yang sudah saya demokan tadi. Jika edit 2 dan edit 3 itu besar dari 0, maka semua edit dan up down di sini akan hidup untuk memilih varian donat. Ini adalah array untuk riwayat transaksi. Lalu ada di sini setiap opt-in itu juga saya saya masukkan source code untuk supaya bisa bertambah dan berkurang. Sini ada button OK.
Button ini berguna untuk uh, menghitung total donat ini yang di sini. Jika donatnya bukan kelompokan 6, maka akan muncul um, pesan jumlah tidak sesuai. Lalu ini shortcut untuk menetralkan ini supaya tidak tidak langsung terisi 2. Lalu jika donatnya kelipatan 6, maka semua edit dan updown di sini akan mati. Ini adalah cara shortcut untuk mengecek apakah sisa stok ini masih cukup untuk membeli donat. Seperti yang sudah saya demokan tadi, sini misalnya sisa stoknya 5, tapi donat yang diminta adalah 6, maka muncul stok donat tidak cukup, silakan lakukan restock. Lalu button restock ini akan menyala, button pesan akan mati, dan button OK ini juga akan mati. Begitu juga dengan donat yang lain. Saya sudah membuatkan source code-nya di sini menggunakan cabangan. Nah, selanjutnya ada button pesan ini berfungsi untuk menghitung total pembayaran. Jika diklik, maka button pesannya akan mati. Button lanjutkan ini akan hidup. Button OK akan mati. Button batalkan juga akan mati. Maaf, button batalkan ini akan hidup. Dan button tambah pesanan ini akan hidup juga. Karena jika memesan ini, pelanggan bisa menambah atau membatalkan pesanan. Di sini harga untuk satu donat itu adalah 8.000, maka N ini adalah jumlah donat. Nanti jumlah donat tersebut akan dikalikan dengan 8 dan ditotalkan di sini. Seperti ini. Jika jadi 34-nya N itu total, maka akan dikali. Nah, ini adalah detail pesanan yang akan muncul di sini menggunakan list box seperti ini. Lalu pentambah pesanan ini akan menghapus detail, mengaktifkan button pilih lagi, dan matikan button lanjutkan transaksi karena pelanggannya ingin menambah pesanan. Lalu semua edit di sini akan berubah menjadi 0 supaya pelanggan bisa memilih varian donat yang baru untuk paket yang baru juga. Di sini button edit ini akan hidup, edit ini juga hidup, update ini juga hidup untuk memilih pesanan. Nah, jika sudah dipilih, maka stok donat di sini akan berkurang. Nah, stok ini berfungsi untuk menampilkan form untuk menginputkan stok. Sini saya sudah membuat source code untuk mematikan button-button pada form 5, button-button yang diperlukan dan tidak diperlukan. Sini edit 34 ini akan berubah menjadi 0. Pemesanan ini untuk menghapus semua data yang sudah dimasukkan. 6 button ini juga untuk semuanya untuk menghapus dan mematikan dan mengembalikannya jadi 0. Sini ada update antrian. Update antrian ini berfungsi untuk menghapus nama pelanggan yang sudah selesai mengantri. Jika misalnya radio button 1 diklik, maka
edit 4 ini akan dibersihkan. Lalu pelanggan yang edit 5 ini akan naik masuk ke edit 5. Itu juga dengan radio button 2 sampai radio button 10. Nah, di sini shortcut untuk menghapus, misalnya ada pelanggan yang di daftar tunggu, jika antriannya diupdate, maka yang di daftar tunggu ini akan masuk ke dalam antrian. Selanjutnya ada button lanjutkan transaksi ini. Lanjutkan transaksi ini untuk mematikan lanjutkan transaksi, untuk mengaktifkan cetak struk, untuk mematikan batalkan pesanan dan tombol pesanan dimatikan semuanya. Nah, jika edit ini kosong, maka akan muncul mohon lakukan pembayaran terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya demokan tadi. Lalu uang ini adalah edit 7. Nah, harga ini ada di button OK. Maaf, di button pesan, maaf. Nah, ini harga. Maaf, ini harga edit 6. Edit 6 akan diisi dengan harga. Harga itu adalah hasil perkalian dari jumlah donat dengan 8.000. Ya, kembalian dihitung dari jumlah uang dikurang harga. Jika uang lebih besar daripada harga, besar sama, maka akan muncul kembalian di sini. Jika uangnya lebih kecil, maka akan muncul uang tidak cukup. Lalu selanjutnya, sini ada shortcut untuk mengurangi stok produk karena sudah dibeli. Di sini juga ada shortcut untuk masukkan sisa stok ke form recap. Sisa stok yang akan dikurangi dengan stok awal tadi. Ini ada cetak struk. Nah, sini ada shortcut mematikan dan mengaktifkan, membersihkan list box pada form 2, bersihkan list box pada form 4. Sini ada shortcut untuk yang akan tampil di sini. Ini adalah array untuk menampilkan riwayat pelanggan. Nah, di sini setelah pelanggan membayar pesanan, maka nama pelanggan akan masuk ke antrian. Jika penjelasan source code-nya adalah jika edit 4 ini kosong, maka edit 1 ini akan masuk ke edit 4. Itu juga dengan edit 5 sampai edit 42 yang ada di antrian ini. Jika antrian penuh, maka akan tampil form 7. Form 7 itu berisi ini. Jika iya, maka nama akan masuk ke tertunggu. Dan form 7 akan disembunyikan lagi. Jika tidak, maka menghapus semua data pelanggan dan akan masuk ke form 2 lagi. Lalu ada pelanggan selanjutnya. Selanjutnya ini untuk menghapus semua data pelanggan sebelumnya untuk memulai pesanan yang baru untuk pelanggan baru. Sini sudah saya buat source code-nya. Lalu ada button tertinggi ini untuk mengurutkan data pelanggan berdasarkan total pembayarannya. Saya menggunakan bubble sort, juga terendah menggunakan bubble sort. Lalu di sini ada button cari. Button cari ini berfungsi untuk menampilkan pencarian yang dicari oleh kasir. Misalnya mencari nama sudah ada, maka akan tampil di list box.
Jika data pelanggan tersebut tidak pernah datang, maka akan muncul pemberitahuan data tidak ditemukan. Lalu ada button tutup toko. Tutup toko ini fungsi untuk menghidupkan button rekap ini, lalu mematikan button-button yang ada di form 4. Button rekap ini untuk menampilkan form 4. Selanjutnya adalah form 4. Sini akan tampil riwayat pelanggan yang sudah pernah datang ke toko. Sini ada sisa stok topping dari form input stok tadi. Di sini ada sisa stok bahan. Sini ada stok awal, stok akhir, dan stok terjual. Jika ingin menghitung masing-masing dari jumlah donat per varian, maka bisa diklik button ini. Awal, ini saya deklarasikan sebagai awal, ini sebagai akhir. Lalu untuk mencari donat terjual ini dikurangkan awal dengan akhir. Maka akan muncul semuanya di sini. Lalu button ini akan mati dan button donat ini akan hidup. Jika kasir ingin menghitung semua total donat yang terjual pada hari itu, semua jenis varian, totalnya bisa diklik button ini. Nah, button ini mendeklarasikan edit-edit yang terjual coklat 28, terjual keju edit 32, betul. Semua edit yang ada di sini sudah dideklarasikan di sini. Dan juga di global semuanya sudah saya deklarasikan menggunakan tipe data float. Nah, untuk menjumlahkan semuanya, maka semua edit ini akan dijumlahkan, edit terjual strawberry, Oreo, matcha. Nah, maka akan tampil di sini. Ini adalah shortcut untuk menghitung total pendapatan. Nah, total pendapatan dikali dengan 8, donat yang terjual tadi dikali dengan 8.000, maka akan muncul total pendapatan. Sini yang ada di sini akan muncul modal yang kita masukkan. Sini sisa modal yang ada di form input tadi. Ini modal terpakai. Modal terpakai ini caranya, untuk modal ini dikurang dengan sisa modal, maka akan terhitung modal terpakai. Modal terpakai ini akan ditambah dengan 30.000 karena pengeluaran tambahan listrik dan air. Lalu total pendapatan di sini donat terjual tadi kali 8.000, maka akan muncul total pendapatan di sini. Untuk menghitung pendapatan atau laba pendapatan ini edit 27, maka modal terpakai ini, modal pendapatan ini dikurang dengan modal yang terpakai, maka akan muncul pendapatannya di sini. Jika pendapatan lebih besar dari, jika modal terpakainya lebih besar dari pendapatan, maka akan mengalami keuntungan, dan jika modal terpakainya lebih besar, maka penjualan mengalami kerugian. Nah, ini shortcut untuk mematikan button hitung total laba dan mengaktifkan button selesai. Nah, terakhir button selesai ini button untuk menutup program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.